kelas 5B manajemen siang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pasar modal. Apakah itu pasar modal? Pasar modal adalah suatu tempat di mana bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi dalam rangka memperoleh suatu modal. Dalam transaksi pasar modal ini, di sini kita dapat meneliti dan menganalisis keuntungan dari setiap masing-masing setiap perusahaan yang akan menawarkan suatu modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Upi Maulana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dijelaskan oleh Odi Yudismara, yaitu B. Instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya. Instrumen pasar modal bersifat utang. Instrumen pasar modal bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan yang bersifat utang diwujudkan dalam bentuk obligasi. Adapun masing-masing jenis instrumen pasar modal dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah saham. Artinya pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan. Yang kedua itu adalah obligasi. Obligasi adalah instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Berbeda dengan saham, maka obligasi tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. C. Adapun pemain di pasar modal. Yang pertama itu adalah emiten. Emiten adalah perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa disebut emiten. Emiten yang melakukan emisi dapat memilih dua macam instrumen pasar modal, apakah bersifat kepemilikan atau utang. Yang bersifat kepemilikan maka diterbitkanlah saham, dan jika yang dipilih adalah instrumen utang maka yang dipilih adalah obligasi. Yang kedua ada investor. Pemain yang kedua adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Pemodal ini disebut juga investor. Sebelum membeli surat-surat berharga yang ditawarkan para investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Penelitian ini mencakup bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten, dan analisis lainnya. Yang ketiga adapun itu lembaga penunjang. Di samping pemain utama di pasar modal, maka pemain lainnya yang turut memperlancar proses transaksi perdagangan efek ada lembaga penunjang. Fungsi lembaga penunjang ini antara lain untuk turut serta mendukung beroperasinya pasar modal. Yang D, lembaga yang terlibat di pasar modal. Adapun lembaga yang terkait di pasar modal terdiri dari lembaga pemerintahan dan lembaga swasta. Satu, lembaga pemerintah. Adapun yang termasuk dalam lembaga pemerintah adalah antara lain Badan Pelaksana Pasar Modal. Yang kedua adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang ketiga Departemen Teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dabrian Ragil Pramudia. Saya mahasiswa kelas 5B Manajemen Siang. Saya akan menjelaskan tentang pasar uang. Pasar uang adalah salah satu pasar yang menjadi wadah untuk bertemunya para pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana, di mana pertemuan tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui perantara atas suatu transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan pasar uang. Ada dua pihak yang memiliki tujuan di dalam pasar uang. Pihak yang pertama yaitu pihak yang memerlukan modal. Ia bertujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan jangka pendek, untuk memenuhi suatu kebutuhan likuiditas, dan untuk memenuhi suatu dana atau modal kerja. Pihak yang kedua ialah pihak yang menanamkan modal. Ia bertujuan untuk memperoleh suatu pendapatan dengan tingkat suku bunga tertentu dan untuk bisa membantu pihak yang sedang mengalami kesulitan keuangan atau krisis. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang pasar uang. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Syah, mahasiswi Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menjelaskan sedikit mengenal definisi apa itu pasar uang.
Pasar secara umum lazim dikenal sebagai tempat transaksi baik jual maupun beli. Jika demikian, apakah pasar uang adalah tempat jual atau beli uang? Dalam istilah keuangan, pasar uang bisa juga dimaknakan sebagai tempat bertransaksi jual beli. Bentuk bisa berupa uang dan instrumen investasi yang lebih abstrak lainnya. Apa saja instrumen pasar uang? Surat berharga pasar uang, sertifikat Bank Indonesia, deposit, promosi notes, tulis belis, banker aspetens, commercial paper, call money. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahriani, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas 5B siang. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang pasar palas. Pasar palas ataupun pasar valuta asing adalah pasar yang memperdagangkan atau mentransaksikan nilai mata uang dari satu negara ke negara lainnya, ataupun melibatkan pasar-pasar utama selama 24 jam yang berkesinambungan. Menurut Bank Sentral Dunia yang dilakukan pada akhir tahun 2004, nilai transaksi pasar valuta asing mencapai 1,4 triliun dolar perharinya loh. Kegunaan pasar valuta asing ini adalah untuk mendapatkan profit ataupun keuntungan dari setiap transaksi.